Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudin Hanifan Firdaus dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektronika, kelas 2D4 EA, NRB 1110101810005. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang metode transportasi menggunakan metode stepping stone. Metode transportasi adalah sebuah cara bagaimana kita bisa mendapatkan biaya pengiriman paling minimal atau paling murah dari tempat produksi menuju ke gudang atau tempat penyimpanan. Di slide ini saya mencontohkan ada 3 buah tempat produksi di 3 kota yang berbeda, yaitu kota A, kota B, dan kota C, dan gudang yang berada di kota D, kota E, dan kota F. Barang yang sudah diproduksi harus didistribusikan dari tempat produksi ke gudang penyimpanan tiap harinya, di mana biaya pengiriman antar kota ini berbeda-beda. Maka kita dapat menentukan bagaimana cara meminimalisir biaya pengiriman ini menggunakan metode transportasi. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mendapatkan biaya transportasi yang murah, yaitu yang pertama, metode stepping stone. Yang kedua terdapat metode MODI dan metode FAM. Namun, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode stepping stone. Metode stepping stone. Metode stepping stone adalah sebuah cara mencari biaya transportasi yang rendah yang berbasis trial and error. Untuk memahami metode ini, kita langsung menuju ke contoh soal saja. Oke, untuk contoh soal kali ini terdapat sebuah perusahaan sepatu yang memiliki 3 buah tempat produksi yang berada di 3 kota yang berbeda-beda, yang mana masing-masing ada di Surabaya, yang mampu memproduksi 1.500 pasang sepatu per hari. Terdapat tempat produksi di Sidoarjo yang mampu memproduksi 1.500 pasang sepatu per hari, dan ada yang di Malang yang mampu memproduksi 2.000 pasang sepatu per hari. Dan juga terdapat 3 buah gudang yang berada di tempat yang berbeda-beda pula, yang mana masing-masing kapasitasnya. Di Surabaya berkapasitas 2.000 pasang sepatu, di Sidoarjo 1.000 pasang sepatu, dan di Gresik 2.000 pasang sepatu. Sesuai dengan pengertian saya di awal, yang menyebabkan kita membutuhkan metode transportasi adalah karena berbedanya biaya pengiriman tiap kota. Dalam contoh soal kali ini, kita bisa lihat biaya pengiriman per pasang sepatunya seperti pada tabel di bawah ini. Yang pertama, dari Surabaya ke Surabaya membutuhkan biaya Rp5.000 per pasang sepatu. Kemudian dari Surabaya ke Sidoarjo membutuhkan biaya Rp10.000 per sepatunya. Kemudian dari Surabaya ke Gresik itu Rp20.000. Dari Malang ke Surabaya Rp30.000, Malang ke Sidoarjo Rp10.000, Malang ke Gresik Rp35.000, Sidoarjo ke Surabaya Rp10.000, Sidoarjo ke Sidoarjo Rp5.000, dan yang terakhir Sidoarjo ke Gresik yang membutuhkan Rp20.000. Pengiriman dilakukan tiap hari. Oke, untuk menyelesaikan soal tadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah tabel seperti berikut. Di atas ini kita tuliskan
tujuan atau gudang tempat penyimpanan. Kemudian yang di sebelah kiri kita tulis tempat asal atau tempat produksi. Kemudian yang di bawah ini kita tuliskan jumlah kapasitas setiap gudang yang ada, dan di sebelah kanan ini adalah kapasitas atau kemampuan produksi tiap tempat produksi. Kemudian di dalam tabel ini terdapat dua buah nilai yang harus kita isikan. Yang pertama yang di sebelah sini adalah biaya pengiriman dalam ribuan. Kita tulis dalam kotak kecil yang sebelah sini. Kita tuliskan semuanya sesuai dengan biaya yang ada di tabel di presentasi tadi. Setelah itu kita harus memasukkan jumlah sepatu yang diproduksi dimulai dari kotak kiri paling atas. Kita tuliskan, kita sesuaikan dengan kapasitas yang ada. Karena di sini di tempat produksi di kota Surabaya adalah 150 dan kapasitas gudang di Surabaya 150 pula, maka kita bisa langsung menuliskan semuanya di sini. Kemudian di Malang ada 200 buah barang yang mampu diproduksi. Maka kita bisa tulis di sini 50 karena kapasitas yang di sini hanya mampu menampung 200 barang. Kemudian masih sisa 150 barang, kita tulis di kotak sebelah sini, kita sesuaikan dengan kapasitas pabrik yang ada di Sidoarjo, yaitu 100 dan masih sisa 50. Kemudian di Sidoarjo tempat produksinya mampu memproduksi 150. Langsung kita tulis di sini 150. Hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah jumlah kapasitas gudang harus lebih besar atau setidaknya sama dengan kapasitas produksi. Karena apabila ini lebih kecil daripada ini, maka logikanya ada beberapa barang produksi yang tidak bisa ditampung. Setelah kita memasukkan nilai-nilai di tabel ini, maka kita bisa menghitung biaya transportasi dengan mengalihkan kotak kecil dengan kotak ini dengan nilai di sini, dan kita jumlahkan antara perkalian ini, perkalian ini, perkalian ini, dan perkalian ini. Setelah kita hitung, perjumlahannya adalah seperti ini, menghasilkan biaya 8 juta rupiah setiap kali pengiriman barang. Untuk mengurangi biaya produksi, kita bisa memutar-mutar nilai yang ada di dalam kotak ini. Kita bisa memutar nilai di 4 kotak, yang salah satu kotaknya bernilai 0 atau tidak ada isinya. Di sini saya ambil di kotak yang ini, dimana kotak ini adalah 0 nilainya. Kemudian di kotak yang kosong kita tuliskan tanda positif. Kemudian di kotak tujuan, di sini kita beri tanda negatif, kemudian di sini positif dan di sini negatif. Kemudian kita tuliskan prediksi. Kira-kira dengan memutar ini, nanti hasil pemutaran ini akan meningkatkan biaya transportasi atau mengurangkan biaya transportasi. Kita bisa lihat dengan menuliskan biaya transportasi tiap kotak sesuai dengan tanda yang telah kita beri di sini. Di sini ada tanda positif 10,
negatif 20, positif 35, dan negatif 30. Ketika kita hitung, maka jumlahnya adalah negatif 5. Jika jumlah di sini nilainya lebih kecil dari 0, bisa dipastikan nanti setelah kita hitung kembali jumlahnya, maka nilainya akan berkurang. Setelah kita memastikan nilai ini adalah negatif 5, coba kita putar-putar nilai yang ada di kotak ini. 50 kita turunkan ke sini, dan nilai 150 di sini kita pindahkan di kotak berikutnya, sehingga jumlah di sini konsisten dan sesuai. Di sini juga konsisten. Kemudian setelah kita sudah memutar nilai-nilainya, setelah kita hitung nilainya, maka nilainya berkurang sebesar 250.000 setiap pengirimannya, menjadi 7.750.000 setiap pengiriman. Maka dengan kita mendistribusikan barang dari tempat produksi Surabaya ke gudang Surabaya sejumlah 150, Malang ke Sidoarjo sebesar 100, Malang ke Gresik sebesar 100, Sidoarjo ke Surabaya sebanyak 50, Sidoarjo ke Gresik sebanyak 100, kita mendapati total pengiriman biaya transportasi tiap pengirimannya adalah 7.750.000. Ini lebih murah daripada biaya awal yang berjumlah 8 juta rupiah. Dari sini bisa kita simpulkan, setiap kita melakukan pemutaran nilai yang ada di 4 kotak dan yang menghasilkan jumlah nilai yang negatif, maka itu akan mengurangi biaya transportasinya. Semakin banyak kita melakukan iterasi, maka akan semakin kecil pula biaya yang bisa kita keluarkan. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.